Semoga hari ini teman-teman datang ke sini dengan hati yang sudah disiapkan untuk terima firman Tuhan. Amin. Oke, sampaikan ke kiri kanan teman-teman, bilang, wah hari ini kamu keren banget. Oh iya, keren banget ya. Oke, saya mengajak teman-teman untuk ibadah hari ini dengan siapkan hati kita dan kita fokuskan hari ini, khususnya siang ini sampai sore, rasakan hadirat Tuhan, karena biar kita datang ke sini pulang menjadi orang yang berbeda. Kita menjadi terang dan garam, biar kita bisa umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Oke, mari kita pejamkan mata, kita doa sejenak. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa datang ke tempat ini dengan hati kami yang bersuka cita. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami bayar harga hari ini datang ke dalam kondisi yang hujan, tapi kami tetap rindu hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan, urapi kami semua. Tuhan, berkati internet yang online dan juga di gereja, dan juga untuk Kak Abraham, Kak Yosua Abraham, biar kiranya kami bisa terima firman Tuhan hari ini dengan sepenuhnya, agar kami pulang dari tempat ini Tuhan, ketika kami datang dengan hati yang kosong dan kami pulang dengan dipenuhi oleh firman Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ini, kami bisa menghadapi orang-orang luar sana dan kami bisa menjadi berkat di luar sana, bahkan setiap buah yang kami hasilkan bisa dinikmati oleh semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati ibadah hari ini Tuhan, biar kiranya Roh Kudus yang melingkupi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap untuk menikmati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bahasa lupa aja aku. For these pieces broken and scattered, investigator, mended and empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. You take our failure, you take our failure, you take our weakness, you set our treasure in jars of clay. Take this heart, Lord, I be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now it's amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now
yourself down, raising up to broken to life. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up to broken to life. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Thank you, Lord. Oh, you are Lord God. We worship you, Lord. Amazing grace, Lord Jesus. We praise you now. We praise you, Lord, with all our heart to you, Jesus. We praise you now with all our heart, with all our heart to you, God. Come on, worship him together. Come on, sing together to praise Jesus today. Hallelujah. Oh, Jesus, you are amazing, Lord. Come on, worship him, Lord. Jesus, Jesus, you are amazing, God. You are amazing, Lord, for us, forever and until forever. You are Jesus. Hallelujah. Let's worship him together. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Mari kita sambil bangkit berdiri bersama-sama. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Come on, sing. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. We will sing. Oh, I can see yourself down, raising up to broken to life. I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, raising yourself down, raising up to broken to life. Amazing grace, how sweet the sound, how sweet the sound. That Spirit, Lord, coming to us. We will worship you, oh God. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord.
amazing grace. We all have you in our life, Lord. We very love you. We love you more. We love you more and more. How sweet the sound, Lord. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. So amazing grace to have Jesus in our life. Mari kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Thank you, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing amazing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Are you ready to praise Jesus and worship Him? Sing amazing grace, how sweet the sound. Grace like me, Lord God, Jesus, Lord. Blind, but now I can see you now. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up to broken. I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up to broken to life. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Jesus. Haleluya. Oh, Lord. Yes, Tuhan. Kau membangkitkan yang hancur kembali hidup, Tuhan. Tuhan, terima kasih atas anugerah Tuhan. How amazing your grace, Lord. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas setiap kami, Tuhan. Tuhan, kami tahu kami datang dengan hati yang hancur.
Kami datang dengan hati yang berdosa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan membangkitkan setiap kami yang mati Tuhan, yang hancur kembali hidup Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Yuk sama-sama kita angkat tangan untuk bangsa kita. Kami berdoa Tuhan bagi Indonesia Tuhan. Tuhan pulihkan Tuhan Indonesia dalam setiap perekonomian Tuhan. Bahkan sekarang di masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami percaya, kami patahkan COVID-19 Tuhan. Kami perkatakan diam Tuhan dan tenanglah. Tuhan, kami percaya Tuhan, pandemi akan segera berakhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa-masa sulit Tuhan, kami tetap melihat Tuhan. Kami tetap jalan bersama Tuhan. Kami tetap ada dalam track-Nya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap pemimpin kami, Pak Jokowi, setiap para menteri Tuhan, dan kabinet-kabinetnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk petugas COVID Tuhan yang berada di garda terdepan Tuhan. Tuhan berkati terus Tuhan, berikan hikmat Tuhan, seperti Salomo Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati setiap rumah sakit yang ada Tuhan. Biarlah semua peralatan Tuhan, setiap obat Tuhan terlengkapi Tuhan. Kami berdoa tidak ada kekurangan satu apapun Tuhan. Kami berdoa juga bagi yang sakit Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami House of Glory Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini Tuhan. Tuhan pakai seperti sungai yang mengalir Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan bagi sekitarnya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap pemimpin, Pak Niko, Pak Irwan, Pak Erwin, Pak Johan Tuhan, Pak Julianus Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin kami di Youth Shine, Kak Vera, Koet Tuhan, dan setiap leaders yang ada Tuhan. Biarlah mereka memimpin dengan hikmat Tuhan dan kebijaksanaan Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati kesehatannya dan keluarganya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah yang baik Tuhan. Kami berdoa, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang semangat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom teman-teman, shalom. Shalom. Oke, teman-teman di rumah juga shalom. Si Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Oke, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Great is our God. Come on. Mari kita siapkan hati untuk memuji Dia lebih lagi. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. 1, 2, 3, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Are you ready guys? Great is our God. Sorakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan
kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Come on. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Lebih dekat tepuk tangan di atas kepala bersama-sama, sorakan haleluya. Come on, praise Him together, Lord. Haleluya. Mana suaranya anak muda, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. You are so great, Jesus. Are you ready, guys? Oh, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, haleluya. Masih bersuka cita untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Yang masih sorakan haleluya. Haleluya. Semua boleh bertepuk tangan di atas kepala semuanya. Thank you Jesus, because Jesus work within me, amin. Haleluya. Haleluya. Come on, everybody, sing. A great mountain, hope you rise, speak your name, lift our eyes, tune our heart to your beat, where we walk, there you be, with fire in our eyes, our lives alive, your love untamed, is blazing now, streets will go forever bright, your glow is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Semua siap-siap melompat bagi Tuhan. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Everybody sing, you work within me. You work within me. Break within me, you're in my heart forever. You break within me, you're in my heart forever. Woo! Woo! Haleluya. Mari sama-sama katakan. With fire in our eyes, our lives alive, your love untamed is blazing now. The streets will go forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life. You will never fade away.
By my side in my life. 1, 2, 3, go jump. Oh, 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 oh. Everybody sing, you work within me. You work within me, work within me. You're in my heart forever. You work within me, work within me. You're in my heart forever. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji kebesaran nama-Mu. Mari sama-sama katakan forever. Forever, sambil mengangkat tanganmu semuanya. Forever, in your love. Forever, 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 in your love. Forever, 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 in your love. Forever, forever, forever. One more time, sing it forever. Forever, 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 forever. Semuanya nyanyikan. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. Within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're one more time singing, 'cause you wake within me. Oh, you're in my heart forever. You're in my heart forever. Sorakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan yeay. Yang merasa diberkati boleh katakan amin. Yang merasa diberkati boleh katakan amin. Amin. Dan yang mau memberkati Tuhan lebih lagi katakan yeay. Oke teman-teman, sebelum duduk, nah hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya yakin kalian semua udah tahu ya. Dan hari ini kita akan dilayani secara online. Tapi aku pengen begini, nanti pada saat kita dilayani oleh Kak Yesua Abraham, semua kita fokusnya nyembah bukan nonton. Amin. Amin. Fokusnya apa? Menyembah. Nyembah bukan nonton. Sekalipun nanti akan tampil di sini di layar kita akan lihat, tapi bukan untuk kita tonton, tapi kita ikutan nyembah. Amin. Waktu kita dengar firman, walaupun Kak Yesua di sana, tetap kalian yang di sini meresponi. Amin. Dan itulah cara kita memberkati hati Tuhan. Oke, Tuhan udah begitu baik sama kita. Bahkan apa yang kita lakukan gak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi kalau di kesempatan ini kita bisa memberkati dia dengan respon kita, dengan penyembahan kita. Why don't we do that? Amin. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Langsung aja, yuk kita welcome Kak Yesua Abraham yang sudah ada di Zoom bersama-sama dengan kita. Iya. Shalom. Shalom. Halo semuanya, suaranya jelas? Jelas. Jelas ya, cukup besar ya, nggak perlu digedein lagi, gini ya, cukup ya? Cukup Kak, nanti dari sini kita akan gedein Kak. Oke, thank you banget semuanya udah dikasih kesempatan bisa sharing di teman-teman GBI Windsor Square, teman-teman Shine ya, bener ya, Shine bener gak sih? Betul Kak. Yay. Nah. Wow, walaupun lagi hujan di sini juga hujan, tapi kita sama-sama pengen nikmatin hadirat Tuhan. Sekali lagi thank you buat kesempatannya untuk Kak Edwin juga yang udah kontekan dengan istriku Feby. Thank you banget, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau rasakan lagi hadiratnya. Kita mau bawa korban syukur kita. Terima kasih Bapak, kami percaya hadirat-Mu gak terbatas Tuhan. Kami percaya Engkau hadir
walaupun mungkin hanya melalui internet, tapi kami percaya hadirat-Mu mampu menjamah setiap kami. Kami datang padamu, Roh Kudus. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya.
sembah Dia, katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku bisa ku banggakan. Tak ada yang bisa ku banggakan selain Engkau. Tak ada yang bisa ku banggakan. Tak ada yang bisa ku banggakan selain Engkau. Tak ada yang bisa ku banggakan Tuhan. Tak ada yang bisa ku banggakan selain Engkau. Oh, semua darimu, semua untukmu. Tak ada yang bisa ku banggakan. Tak ada yang bisa ku banggakan selain Engkau. Tak ada yang bisa ku banggakan. Tak ada yang bisa ku banggakan selain Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu.
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, oh I exalt Thee, yes, oh I exalt Thee, oh Lord. Dengan segenap hatimu katakan, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, Tuhan, ku menyembah. Mari sembah Dia, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, Tuhan, ku menyembahmu. Kau terlalu baik, Tuhan. Kau terlalu baik, Tuhan. Kata-kata aja gak cukup untuk melukiskan kebaikan-Mu. Kau terlalu mengasihi kami. Kau begitu luar biasa. Kami mau percaya penuh dalam hadirat-Mu bahwa kami milik-Mu, kami anak-Mu, kami kesayangan-Mu. Kau gak pernah jauh, Kau gak pernah melupakan kami. Kau selalu dekat. Kau terlalu dekat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku percaya
Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Selamanya. Oh. Selamanya Tuhan, dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Sing your will be done. Your will be done forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Terima kasih Tuhan. Walaupun jaringan bisa berubah-ubah, tapi kami percaya kasih-Mu gak berubah buat kami. Karena itu kami mau datang Tuhan, kami mau mengenal isi hati-Mu, kami mau mengenal pemikiran-Mu tentang kami. Biar kami bisa mengerti sungguh-sungguh apa yang Kau pikirkan sebenarnya tentang kami, betapa berharganya kami di mata-Mu, dan kami mengalami perjumpaan kembali dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, pakai lidah bibir Yesua supaya Yesus bisa sampaikan apa yang jadi isi hatinya Papa, dan bisa mengubahkan hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar, bisa membuat mereka mengalami perjumpaan kembali dengan Bapa yang begitu baik, Yesus yang begitu mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang rindu mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom teman-teman semua, sekali lagi. Ya, tadi aku keseruan ya, aku gak sadar ternyata udah mati Zoom-nya. Ya, ini biasanya jarang kejadian, tapi kita percaya ini semua hanya media yang membatasi kita. Gak ada sama sekali, gak ada yang bisa batasi kita untuk mengalami kasih dan kehadiran Tuhan di hidup kita, amin. Seringkali yang membuat kita gak bisa merasakan kasih atau hadirat Tuhan itu bukan karena medianya, atau karena lagunya, atau karena siapa WL-nya, atau tempatnya, atau sound-nya, tapi yang seringkali membatasi pikiran, yang seringkali membatasi kita bisa menghampiri Tuhan, merasakan hadirat Tuhan adalah pikiran dan hati kita sendiri yang gak terarah sama Dia. So hari ini kita mau sama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita sama Tuhan, amin. Baik teman-teman yang di rumah, baik teman-teman yang ada di lokasi langsung, kita mau sama-sama alami kasih-Nya Tuhan. Hari ini aku dikasih tema encounter, perjumpaan. Teman-teman tahu gak sih, sebelum kita mengenal seseorang, pasti kita harus berjumpa dulu dengan orang tersebut. Kita gak bisa langsung kucuk-kucuk mengenal seseorang atau minta nomor teleponnya sebelum kita bisa berjumpa dulu, berkenalan terlebih dahulu, mengalami encounter, pertemuan. Jadi hari ini kita mau sama-sama bahas, ada satu firman Tuhan yang luar biasa,
cerita tentang Zakheus ini adalah cerita yang bisa dibilang pertobatan yang sangat ajaib yang terjadi di dalam kehidupannya Zakheus. Hanya dengan satu hal yang begitu simple, yaitu encounter, pertemuan. Dia nggak ikut katekisasi gereja, dia nggak ikut pemuritan gereja, yang dia alami hanya perjumpaan dengan Yesus. Dan hari ini kita mau belajar dari kisah Zakheus ini. Kita dipanggil semuanya untuk menjadi pengikut Kristus. Amin. Tapi sebelum kita bisa mengikuti sesuatu atau seseorang, kita perlu kenal sama tokoh atau orang tersebut. Kita perlu mengalami perjumpaan. Ini yang terjadi dengan Zakheus. Kita buka di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Semuanya tahu dong ya. Cerita tentang Zakheus ini kita akan baca kembali, meremind diri kita kembali. Aku yakin ada sesuatu yang bisa menyentuh hati kita, merubahkan pikiran dan kehidupan kita melalui kisah ini. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Oke, stop dulu sampai ayat yang ketiga tadi, sampai ayat yang keempat. Jadi ada satu orang bernama Zakheus. Dia adalah pemungut cukai, orang pajak. Ya, pajaknya Roma. Orang yang kaya, punya kedudukan yang sangat tinggi. Gitu lah, ibaratnya status sosialnya tuh tinggi gitu ya di antara orang-orang yang ada pada zaman itu, termasuk orang yang dikenal Zakheus ini. Tapi dikenalnya ya mungkin dibenci sama orang-orang ya, karena kayak dia memeras bangsanya sendiri, ibaratnya seperti itu. Tapi kemudian dia mendengar kabar tentang ada seorang pribadi yang berkuasa, dia melakukan banyak mujizat. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus melakukan mujizat, air menjadi anggur, banyak hal-hal yang di luar nalar manusia yang Yesus lakukan. Dan dia penasaran banget siapa Yesus ini. Karena pada saat itu semua orang menanti-nantikan Mesias. Jadi aku yakin Zakheus pun tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias gitu. Dia punya ekspektasi untuk datang melihat siapa Yesus ini. Karena orang-orang udah banyak banget ngobrolin tentang Yesus, banyak banget yang kasih kabar-kabar tentang siapa pribadi Yesus ini. Tiba-tiba Yesus masuk ke kota Yeriko, ya kan? Wah, orang banyak udah berkumpul. Zakheus langsung ngeh dong, itu Yesus pasti. Dan dia penasaran, dia nggak tahu wajah Yesus seperti apa, belum pernah ketemu. Zakheus dengan Yesus belum pernah ketemu, hanya mendengar. Waktu itu belum ada sosial media, teman-teman. Belum bisa lihat postingan, diposting gitu ya. Wah, Yesus tampaknya seperti ini, gitu kan, pakai jubah warna ini, nggak kelihatan, teman-teman. Nggak ada yang tahu sosok Yesus seperti apa. Mungkin orang-orang cuma ngomong, iya rambutnya agak panjang seperti nabi-nabi yang nggak motong rambutnya karena ada perjanjian gitu kan, berjenggot gitu kan. Masih muda tapi belum 40 tahun, masih 30 tahun umurnya. Tapi setiap kali dia berkata-kata itu sungguh-sungguh ada kuasanya di dalam setiap perkataan Yesus. Jadi dia cuma bisa membayangkan saja sosok Yesus, gak punya gambaran yang pasti. Dia penasaran banget Yesus itu seperti apa sih, ada sebuah kehausan, ada sebuah curiosity, ada sebuah ketertarikan untuk mengenal Yesus. Sehingga dia berusaha untuk melihat pribadi Yesus itu seperti apa. Dia berlari, tapi apa yang terjadi? Sayang sekali dia pertumbuhannya mandek dikit, dia gak punya mungkin di bawah rata-rata. Sehingga dia orang yang pendek. Jadi dia bingung mau lihat kemana. Ini gak ada yang mau bantuin dia gendong. Karena semua orang benci sama dia gitu kan. Zakheus lewat, biarin aja gak usah lihat gitu kan. Semua orang karena gak seneng sama dia. Kemarin lu nagihin pajak mulu sama gue gitu ibaratnya. Akhirnya dia gak ada yang mau nolongin dia. Dia berusaha sendiri. Dia manjat pohon saking hausnya dia mau ketemu sama Tuhan. Dan kemudian ketika dia naik ke atas pohon itu. Dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat kelima. Wow, ini kalau teman-teman baca dengan
dengan fokus yang terarah pada kasih Yesus. Ayat kelima ini luar biasa banget. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, men, ingat, Zakheus cuma naik ke atas pohon ara untuk melihat Yesus. Zakheus nggak teriak-teriak, Yesus, Yesus, lihat saya dong, lihat saya dong. No. Zakheus cuma diam-diam penasaran yang mana sih Yesus itu. Yang mana sih yang kata orang dia adalah yang dinanti-nantikan, dialah sang Mesias. Tapi apa yang terjadi ketika Zakheus hanya melihat, Yesus memanggil dia. Padahal belum Oke, sorry teman-teman, di sini cuacanya kurang oke, jadi internetnya putus-putus. Oke. Kalau teman-teman yang di rumah udah denger jelas, nggak ada putus-putus, boleh kasih jempol. Ya, oke. Ini yang ajaibnya teman-teman. Sebelum kita memanggil dia udah lebih dahulu memanggil kita. So, kebenaran firman Tuhan hari ini yang pertama, kekristenan, Yesus pribadi Tuhan. Itu bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Amin. Kita lihat dari mana, dari kisah Zakheus. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, di ayat berikutnya, kita akan baca kembali. Di ayat 5, tadi ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas. Dia tahu Zakheus ada di mana, dia tahu Zakheus lagi mencari dia. Dan dia bilang sama Zakheus, Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus jauh-jauh ke Yeriko. Tujuannya cuma satu. Buat ketemu sama Zakheus ternyata. Keren banget ya? Keren banget. Dia datang ke Yeriko. Zakheus pikir, wah ini adalah keberuntunganku. Aku bisa menemukan Yesus. Tadinya Zakheus cuma berpikir aku bisa melihat Yesus aja udah keren banget ya. Tapi ternyata memang tujuannya Yesus datang untuk ketemu sama Zakheus. Aku hari ini mau menumpang di rumahmu. Zakheus senang banget dong. Zakheus di ayat yang ke-6 bilang segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Wah, orang-orang gak senang banget. Banyak orang berharap bisa ketemu Yesus. Oke. Banyak orang yang sudah ibaratnya menanti-nantikan Mesias. Dia sudah melakukan hal yang terbaik supaya ketika Mesias datang bisa di-welcome sama Mesias. Yang dapat penerimaan atau perjumpaan, nginep bareng, ngobrol bareng sama Yesus adalah seorang pemungut cukai yang notabene-nya membuat bangsanya sendiri menderita karena pajak Roma. Tapi Yesus malah memilih Zakheus. Apakah Yesus lebih sayang sama Zakheus? Enggak, nanti kita lihat ayatnya di yang terakhir apa yang terjadi, kenapa Yesus memilih Zakheus. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Aduh, kenapa sih Tuhan menumpang di rumah orang berdosa gitu kan? Sampai di rumah Zakheus, Yesus makan-makan dengan Zakheus, dengan murid-muridnya. Ada sukacita di rumah itu. Yesus gak ngomong tentang, Zakheus kamu udah lakukan dosa ya. Kamu tahu gak sih kamu tuh menindas wargamu sendiri, masyarakatmu sendiri kamu tindas. Kembalikan apa yang sudah kamu peras dari orang lain. Yesus gak ngomong kayak gitu. Mereka hanya ngobrol dengan sukacita. Mungkin Yesus ngobrol dengan Zakheus, di sini nggak ditulis sih. Mungkin Yesus ngobrol dengan Zakheus, kamu tahu nggak sih hari ini aku kesini cuma buat berjumpa dengan kamu. Gimana pekerjaanmu? Apa yang kamu lakukan saat-saat ini? Kamu tahu nggak aku mengasihimu? Mungkin itu perbincangannya karena firman Tuhan nggak catat. Tetapi di ayat 7 ada sebuah perubahan yang sangat signifikan. Di ayat 8 ada perubahan yang sangat signifikan. Ketika Yesus berjumpa dengan dia, sampai di rumahnya mereka berbincang-bincang, di firman Tuhan nggak dibahas bahwa Yesus menghakimi Zakheus, Yesus kasih tahu Zakheus yang benar, Yesus menegur Zakheus, nggak ada ayat itu. Tetapi ayat 8 yang terjadi di sini. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa yang terjadi? Ada sebuah pertobatan. Ada sebuah perubahan hidup. Bukan karena dia ikut ibadat tengah minggu tiap minggu, atau dia ke gereja setiap minggu. Kenapa dia bisa berubah tiba-tiba? Hanya karena pertemuan dengan Yesus.
Banyak orang bertanya-tanya, gimana sih caranya aku bisa lepas dari keterikatanku, dari pornografi, dari masturbasi, dari pikiran kotorku, dari kata-kata yang kotor, dari amarahku, dari ketidaksabaranku. Aku susah mengendalikan diri, aku susah untuk mengampuni orang lain, aku susah untuk mengampuni orang tuaku, aku susah untuk mengampuni saudaraku. Aku susah untuk mengampuni mereka yang mengkhianati aku. Gimana caranya? Gimana caranya aku bisa sembuh? Teman-teman, sesimpel Zakheus bisa berubah menjadi pribadi yang baru. Sesimpel itu juga kita bisa mengalami perubahan hidup. Jawabannya hanya satu, bertemu dengan Yesus. Amin. Encountering Jesus, bertemu dengan Yesus. Di ayat 9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Alasannya kenapa Yesus datang ke rumah Zakheus? Kenapa banyak orang yang mungkin hidupnya lebih benar, lebih kudus, lebih mengikuti Taurat Musa daripada Zakheus. Tapi kenapa Yesus memilih Zakheus? Sebab anak manusia, ayat 10-nya dikatakan, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan kesempatan, tangannya terbuka untuk setiap kita. Tujuannya cuma satu, supaya kita yang terhilang bisa kembali. Kembalinya gimana caranya? Dengan mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus. Amin teman-teman. Hari ini, apakah kita masih berjumpa dengan Yesus? Atau kita hanya berjumpa dengan Tuhan yang ada di dalam imajinasi kita? Aduh, aku tuh takut ketemu sama Tuhan. Tuhan itu, aku berdosa, aku gak layak. Aduh, aku habis ngelakuin ini, itu, segala macam ABCD. Aku gak pantas banget panggil Tuhan. Itu adalah Tuhan yang ada di imajinasimu. Karena Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan gak peduli dengan apa yang kamu baru lewati. Tuhan gak peduli dengan apa yang jadi kelemahanmu. Maksudnya gak peduli bukan berarti dia gak care. Maksudnya Tuhan gak memperhatikan semuanya itu. Yang Tuhan perhatikan adalah pribadimu bisa datang sama dia. Amin. Ayo kita datang sama Tuhan. Mengalami perjumpaan kembali sama pribadinya. Seperti Zakheus. Tuhan tahu, Yesus tahu, yang bisa mengubah kita itu bukan cuma sekedar teguran, bukan cuma sekedar dikasih tahu. Semuanya ini akan mental. Firman Tuhan, perintah Tuhan itu semua akan mental kalau kita nggak ngalami kasihnya dulu. Kalau kita nggak ketemu dulu dengan pribadinya yang begitu mengasihi kita. Amin. Hari ini apapun pandanganmu tentang Tuhan, biar semua itu bisa kembali kepada kebenaran. Bahwa dia adalah Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Dia adalah Tuhan yang sayang sama setiap kita. Buktinya apakah doaku belum dijawab? Aku minta ini gak dikasih, aku minta itu gak dikasih, aku minta kesembuhan gak dikasih, papa mamaku aku pengen bisa harmonis gak dikasih. Sama Tuhan, Tuhan masih biarin semuanya seakan-akan berantakan, hidupku gak sesuai dengan apa yang aku impikan mungkin. Pekerjaanku gak oke, pendidikanku gak oke mungkin. Aku udah coba ABCD untuk lamar kerja, aku gak dapat kerjaan. Bukan itu ukuran kebaikan Tuhan. Bukan itu ukuran kasih Tuhan. Ukuran kasihnya di mana? Ukuran kasihnya ada di dalam pribadi Yesus yang datang buat setiap kita. Dia datang menjadi manusia, merendahkan dirinya demi satu hal, supaya kita bisa berjumpa sama dia. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Dan itu bukti kasihnya. Jangan mau dibohongi iblis lagi. Kamu lihat tuh, kamu doa ini Tuhan gak jawab. Mana Tuhan sayang sama kamu? Mana orang tua kamu masih berantem? Mungkin papa kamu masih selingkuh. Atau mungkin pacar kamu tinggalin kamu. Mana buktinya Tuhan sayang? Kita harus berani lawan dan bilang, bukti Tuhan sayang ada di dalam salib Yesus. Amin. Itu buktinya Tuhan sayang. Jangan lagi dibohongin sama iblis.
Tapi ayo datang dengan keberanian dan bilang, Bapa, aku mau berjumpa denganmu setiap waktu. Karena di dalam perjumpaan itu aku menjadi baru. Di dalam perjumpaan itu aku menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan buat aku. Amin. So hari ini, ayo kita datang sama Tuhan. Datang. Rasakan kasih-Nya. Rasakan kebaikan-Nya. Rasakan pelukannya. Tuhan cuma mau bilang gini, aku adalah sesuatu yang kamu perlukan. Dan aku adalah segalanya yang kamu butuhkan. Bukan yang lain. Tuhan yang kita butuhkan. Kita gak akan bebas dari semua hal, ketergantungan kita, keterikatan kita, dari hal-hal buruk yang kita ada di dalam diri kita tanpa kita bertemu dengan Yesus. Ada satu sosok lagi di dalam firman Tuhan. Satu tokoh yang mengalami perubahan hidup yang sangat-sangat signifikan. Teman-teman tahu Paulus? Oh man, Paulus itu orang yang benar-benar kurang ajar, pembunuh, gak punya belas kasihan, benci banget sama yang namanya Yesus. Dia adalah orang yang paling jahat di dalam perjanjian baru. Wanita hamil aja diinjek-injek sama dia, digebukin sama dia. Dan pada suatu hari ketika dia mau jalan ke Damsyik, tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, ke Damsyik itu bukan pengen pergi komsel atau pengen pergi ngobrol-ngobrol tentang siapa Yesus dengan murid-murid yang sudah mengenal Yesus. Dia datang ke Damsyik tujuannya untuk menganiaya orang-orang. Tapi ketika di tengah jalan, ada cahaya terang menghampiri dia. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan Yesus bilang, Paulus, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Di situ dia merasakan kasih Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus merubah hidupnya. Gak pakai 6 bulan, gak pakai pemuritan setahun, gak pakai tungguin baptisan air dulu. Dia langsung jatuh cinta sama Yesus. Dan dia berapi-api, dia bilang bahkan orang-orang yang tadinya ngelarang dia, jangan ke Yerusalem, Paulus. Kamu nanti bakal disiksa, gak masalah, aku harus ke Yerusalem. Aku gak peduli aku harus disiksa sama orang-orang di sana atau enggak, tapi aku harus sampaikan kebenaran. Bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Sesimpel berjumpa dengan Yesus. Jadi ayo kita mengalami perjumpaan itu kembali. Berjumpa dengan Yesus tuh bukan tunggu ada pendeta keren yang bikin KKR. Berjumpa dengan Yesus bukan tunggu nanti, aduh lebih enak kalau udah nggak online lagi kak, lebih enak nanti kalau udah di gedung, ya kan? Mungkin ada, pendeta, ada Benny Hinn mungkin atau ada siapa, baru aku bisa rasakan perjumpaan dengan Yesus. Aku harus dengar satu duka Yesus dulu. Ya bagus juga sih itu, thank you. Tapi ya bukan itu, bukan semua itu. Tapi yang membuat kita berjumpa dengan Yesus adalah pribadi Yesus sendiri. Gak perlu tunggu musik, gak perlu tunggu WL-nya siapa, pengkhotbahnya siapa, pendoanya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan. Tapi ketika kita bilang, Lord, I need you. Aku membutuhkan Engkau, aku pengen ketemu sama Engkau. Masa iya sih Tuhan gak jawab, teman-teman? Amin. Paulus aja gak minta ketemu sama Yesus, Yesus samperin. Apalagi kita yang sungguh-sungguh bilang, Tuhan aku mau berjumpa denganmu. Tuhan aku pengen ketemu muka dengan muka sama Tuhan. Masa iya Tuhan gak jawab? Kita percaya bahwa mintalah akan diberikan, carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Kita percaya kalau kita lagi butuh sesuatu secara materi. Firman itu seakan-akan powerful banget. Tapi tahu gak sih? Bukan
Bukan cuma ketika kita butuh pertolongan dalam tanda kutip mungkin material atau secara fisik kita butuh kesembuhan. Tapi itu juga berlaku ketika kita bilang, Tuhan aku minta hadirat-Mu Engkau nyatakan buat aku. Ayat itu juga berlaku teman-teman. Amin. Jadi hari ini ayo tutup matamu, pejamkan matamu, taruh tangan kananmu di dada. Mari katakan, Tuhan aku mau berjumpa dengan Engkau. Minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Men, perjumpaan dengan Tuhan bukan cuma di hari Minggu, tapi di setiap waktu kita bisa berjumpa dengan Dia. Dan di setiap perjumpaan kita akan dikuatkan, kita akan dijadikan baru. Kita akan menjadi semakin serupa Yesus. Penuh kasih, penuh damai, penuh kebenaran. Mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dimulai dengan perjumpaan sama Tuhan. Pejamkan matamu, datang. Minta Tuhan, Tuhan aku mau berjumpa dengan Engkau. Tuhan aku percaya firman-Mu. Barang siapa meminta akan mendapat. Barang siapa mencari, kami akan menemukan. Barang siapa mengetuk, pintu dibukakan. Kami minta hadirat-Mu melawat kami hari ini. Kami mencari wajah-Mu. Kami percaya kami akan menemukan senyum-Mu Bapa. Kami mengetuk pintu-Mu. Kami percaya pintu hati-Mu terbuka untuk kami. Bahkan sebelum kami meminta, Engkau sudah memberikan. Sebelum kami mencari, Engkau yang menemukan kami. Sebelum kami mengetuk pintu-pintu rumah-Mu, Engkau selalu bukakan untuk kami datang ke dalam pelukan-Mu. Kami datang padamu. Kami datang padamu. Kami datang padamu Tuhan. Kami minta pertemuan ilahi dengan-Mu Tuhan. Oh, kami butuhkan Engkau. Kami butuhkan Engkau Tuhan. Jamah kami Tuhan. Lawat kami Tuhan, jadikan kami baru, jadikan kami baru, jadikan kami baru. Oh, jadikan kami baru. Datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh, hanya Engkau pribadi yang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Buat teman-teman yang ada di lokasi,
Gereja boleh bangkit berdiri, katakan. Angkat tanganmu. Datang dengan ekspektasi sama Tuhan. Tuhan mau jamah setiap kita. Tuhan mau temukan setiap kita hari ini. Yes, Lord. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Temukan kasih-Nya hari ini. Hatiku tak tahan menunggumu. Oh, katakan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Rasakan kasih-Nya. Begitupun jiwaku. Tuhan, dengan kerinduan angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu berjumpa. Kami rindu bertemu. Kami rindu mendekat. Kami rindukan Engkau. Hadirlah saat ini, jamah dan lawat kami. Oh, mari angkat suaramu. Mintalah, Kau kan menerima. Carilah Dia selagi Dia berkenan untuk ditemui. Oh, Dia tak pernah jauh. Yes, Dia tak pernah jauh. Dia lebih dekat dari pakaian yang kau pakai. Dia lebih dekat dari udara yang kau hirup setiap hari. Dia lebih dekat dari sahabat yang kau miliki. Dia begitu mengasihimu. Oh, tak ada yang seperti Dia. Tak ada yang seperti Dia. Oh, rasakan Dia menjamahmu hari ini. Rasakan Dia melawatmu saat ini. Oh, rasakan Dia memelukmu
saat ini rasakan dia menjamahmu, dia melawatmu. Lihat kembali wajahnya, lihat kembali senyumnya. Dia tak pernah marah, dia selalu sabar, dia selalu setia. Mengalir, 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 mengalir. Rasakan kasihnya, rasakan kasihnya, rasakan kebaikannya lagi. Dia memanggilmu, dia memanggilmu. Dengar suara dia, dengar panggilannya, dengar dia menyebutmu pulang, menyebutmu pulang. Rasakan lawatannya hari ini. Dia takkan melewatkanmu. Dia mau mengubah hidupmu, dia mau mengubah hatimu. Oh, rasakan dia jamah, rasakan dia melawatmu. Oh, rasakan kasihnya, rasakan dia hadir. Hadiratnya dia sedang curahkan kembali, rohnya sedang dia berikan kembali. Ada sebuah pertemuan ilahi hari ini. Teman-teman mulai diingatkan bagaimana masa-masa awal saat Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kasihnya buat teman-teman. Teman-teman mulai melihat salib Yesus lagi, teman-teman mulai melihat wajah Yesus lagi yang tersenyum, dan Tuhan bilang, I still love you. Kata Tuhan, I still love you. Tuhan bilang, aku mau bawa kamu kembali, aku mau bawa kamu mendekat lagi, lebih dalam lagi. Aku akan membawamu ke tempat yang indah, yaitu hadiratku yang bisa kamu rasakan setiap waktu. Rasakan pemulihan terjadi. Oh, karabata kaya ralalabasik hedededededede kaya ralabasik. Hadirannya gak terbatas, lawatannya gak terbatas. Rasakan lawatannya, rasakan jamahnya, rasakan tangannya memelukmu. Oh Tuhan, dia jamah senap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ada teman-teman yang udah mulai capek menantikan jawaban doa. Mungkin ada teman-teman yang udah pengen menyerah dengan keadaan, menyerah dengan kelemahanmu, mungkin menyerah dengan keterikatanmu. Tapi hari ini Tuhan bilang, aku akan kasih kamu kekuatan baru. Tuhan mau jamah setiap kita hari ini, ada kekuatan baru. Dan hari ini setiap pribadi yang ada, yang mendengar,
Firman Tuhan, kalian yang mulai kekurangan iman mungkin, minta Tuhan tambahkan imanmu lagi, karena Tuhan mau melakukannya hari ini. Tuhan mau menjamahmu, Tuhan mau mengubah hidupmu, Tuhan mau mengubah hatimu, Tuhan mau melawatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan, oh dia jamah senap hidupku. Teman-teman yang butuh jamahan lawatan Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Oh dan beri terima kasih damai, terima kasihnya Tuhan di hatiku. Rasakan jamahannya melawanmu. Oh karabata kaya dadalama syekadalaba. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dengan imanmu, percaya penuh, amin. Dia jamah senap hidupku. Oh, dan beri damai di hatiku. Amin, amin Tuhan. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, ku jadi baru. Oh, ku jadi baru. Ku jadi baru. Yang lama berlalu, yang baru telah datang. Yang lama berlalu, yang baru telah datang. Yang lama berlalu, yang baru telah datang. Amin Tuhan, amin. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, melawatku, menjamahku. Anggur baru tercurah, memenduhiku, mengubahkanku. Amin, amin. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, melawat kami, ubahkan kami, memenuhi kami Tuhan. Amin, 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 amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dengan imanmu katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sebab Kau Tuhan tak pernah
percaya Tuhan, hadirat-Mu menjamah kami. Hadirat-Mu merubah kami, menjadikan kami baru, mengubahkan hati dan pikiran kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, menjadikan kami semakin serupa gambaran-Mu, memampukan kami mengasihi seperti Engkau mengasihi, memampukan kami mengampuni seperti Engkau mengampuni, karena kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan kami gak mau ini menjadi perjumpaan pertama kami rindu berjalan bersama-Mu setiap waktu, kami rindu mendekat pada-Mu setiap hari. Oh, menyadari kehadiran-Mu di hidup kami, Bapa. Sehingga kami terus dikuatkan, diteguhkan, kami gak pernah goyah, karena kami terus melekat dengan pokok anggur kami yang sejati, yaitu Yesus. Terima kasih Bapa, jamah setiap anak-anak-Mu yang hadir di Zoom ini. Biar hati-Mu menjadi hati mereka, biar pikiran-Mu menjadi pikiran mereka. Biar mereka terus merindukan-Mu seperti Engkau terus merindukan mereka. Terima kasih Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk hadirat-Mu yang begitu indah. Mari kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua teman-teman. Sekali lagi Thank you Kak Yesua. Teman-teman, thank you banget untuk GBI Windsor Square. Thank you sekali lagi, aku ucapin buat teman-teman semua berjaga-jaga karena COVID lagi naik juga ya teman-teman. Jadi tetap berhati-hati, gunakan masker kalau nggak perlu, jangan keluar. Kalaupun perlu keluar, tetap berjaga-jaga, tetap berdoa, dekat sama Tuhan karena Tuhan selalu rindu dekat sama kita. Oke? Dan buat teman-teman yang memang membutuhkan sarana untuk bersaat teduh, bisa mampir ke YouTube channelku. Ada juga YouTube channel yang lain yang bisa membawa teman-teman semakin ingat sama kasihnya Tuhan. Tapi terlebih dari semua itu harus dekat sama sumbernya langsung. Baca firman Tuhan, berdoa. Dan jangan lupa juga dengerin Ikhlas Story. Untuk teman-teman yang ada di Batam bisa juga dapetin CD album Bentuk Cinta di album, udah ada di KFC Store Indonesia. Oke, thank you so much. Mohon maaf aku langsung pamit teman-teman. Mungkin kalau ada mau foto bareng dulu bisa foto sekarang, atau kalau misalnya ada dokumentasi nggak nih? Dengar Kak. Oke. Oke, mungkin sebelum kalau yang mau foto langsung aja ya. Tapi sebelum kita bubar nih, maksudnya sebelum Kak Yesuanya pergi, kita doain Kak Yesua dulu, amin. Yuk, sekali lagi sekarang kita bangkit berdiri, Kak Yesua, kita mau berdoa buat kakak, kita arahan tangan yuk buat Kak Yesua. Sekali lagi kita bersyukur Kak, kita boleh connected dan sangat diberkati oleh firman Tuhan. Dan yuk kita sama-sama berdoa mendukung Kak Yesua, Kak Feby juga. Yuk kita berdoa, Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat Kak Yesua, Tuhan kami bersyukur ada anak Tuhan di Indonesia yang bukan hanya talented Tuhan, seorang performance yang luar biasa, tapi juga seorang penyembah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kehadiran Kak Yesua Tuhan di dalam bangsa ini, juga di kesempatan kali ini. Kami berdoa mendukung hamba-Mu Tuhan, terus pakai hamba-Mu, biar setiap nyanyian, setiap lagu yang dia tulis Tuhan, tidak hanya menarik untuk didengar, tapi kami juga berdoa mengubahkan setiap hati orang yang mendengarnya. Mereka boleh melihat ada harapan, ada sukacita, dan semua itu bersumber di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Kak Yesua, Kak Feby, istrinya, Tuhan jagai, lindungi mereka senantiasa, terlindung dari segala COVID-19, segala sakit penyakit, mara bahaya yang lain, dan pakai Tuhan untuk terus menjadi berkat lebih lagi buat generasi. Berkati karirnya di Ikhlas Story Tuhan, berkati semua yang dia kerjakan, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi, we release blessing untuk Kak Yesua di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita sama-sama katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Thank you Kak Yesua. Thank you teman-teman Shine. God bless. Thank you Kak Yesua for ministering us. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Thank you. Oke, silakan duduk teman-teman semua. Kita akan dengerin pengumuman dari HOG News. Kami persilakan.
Saudara terkasih, berikut adalah informasi House of Glory dalam sepekan. Informasi yang pertama, bagi Bapak Ibu yang beribadah secara onsite dapat memberikan persembahan sebelum ibadah dimulai atau setelah ibadah selesai di kotak persembahan yang telah tersedia di pintu masuk gereja. Kemudian bagi jemaat yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA atau melalui scan barcode berikut.